Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahmad Esudi, host di Reuter Channel, kanal YouTube-nya situs berita reuterkini.com. Kami akan mentajam talkshow secara berkala, satu pekan sekali, dan talkshow ini adalah wujud dari kerjasama situs berita reuterkini.com dengan Satgas COVID Nasional. Para pemirsa kanal Reuter Channel, bahwasanya sampai sekarang pandemi corona belum berakhir. Masih terus terjadi penularan, masih muncul klaster baru, dan ini mestinya harus diwaspadai. Salah satu penyebab terjadinya penularan secara massal virus corona ini adalah adanya mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi. Harus diketahui bahwasanya pada akhir bulan ini akan ada cuti bersama yang sangat panjang, dimulai pada tanggal 28 Oktober dan itu akan berakhir pada tanggal 1 November, 5 hari. Cuti bersama ini ditetapkan pemerintah sempena dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, perayaan yang selalu setiap tahun dirayakan oleh umat muslim. Nah, situasi ini akan menjadi bumerang jika tidak diantisipasi sejak awal. Ada kemungkinan, ada potensi terjadi penyebaran, penularan virus corona, dan mungkin juga akan terbuka klaster baru penyebaran, penularan virus corona. Karena itu pada talkshow hari ini, kami akan menghadirkan seorang pakar epidemiologi yang juga bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Beliau adalah Dr. Musfardi Rustam, SKM Master Epidemiologi. Kami akan memberikan gambaran, beliau akan memberikan gambaran bagaimana pola penyebaran virus COVID-19 dan bagaimana pula cara pencegahannya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir di studio Reuter Channel di situs berita reuterkini.com. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter? Sehat Pak. Selamat datang di Reuter Channel, kanalnya situs berita reuterkini.com. Ya, terima kasih. Seperti Pak. pembukaan yang saya paparkan tadi, silakan Pak Dokter paparkan bagaimana sebenarnya pola penyebaran virus COVID-19 ini dan apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya. Ya, terima kasih. Pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus kita segera kendalikan. Kita berpandangan kepada pasal kesehatan dari luar bahwa health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan tidaklah segalanya, tetapi tanpa kesehatan semuanya bukan apa-apa. Jadi dalam mengantisipasi libur panjang ini, maka kita bisa melihat dari data ada di Provinsi Riau pada minggu ke-33 pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 22 Agustus ada libur hari kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus dan tanggal 20 Agustus libur tahun baru Hijriah. Pada tanggal 16 Agustus prevalensi kita di Provinsi Riau itu adalah 14 kasus per 100.000, di mana pada saat itu daerah yang memiliki prevalensi yang tinggi adalah Kabupaten Siak yang pertama adalah 45 kasus per 100.000, Kota Pekanbaru 28 kasus per 100.000 dan Kota Dumai maupun Kabupaten Kampar dengan 13 kasus per 100.000. Sedangkan pada tanggal 19 Oktober 2020 prevalensi itu meningkat sebesar 165 kasus per 100.000, di mana daerah yang menjadi 3 peringkat yang tertinggi adalah Pekanbaru yaitu 510 kasus per 100.000, Kota Dumai 329 kasus per 100.000 dan Kabupaten Siak 200 kasus per 100.000. Jadi data-data dari prevalensi itu maka kita dapat menghitung bagaimana insiden atau kasus baru persebaran kasus COVID di Provinsi Riau. Di mana pada minggu ke-33 tahun 2020 yaitu pada tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus di mana insiden Provinsi Riau sebanyak 199 kasus, sedangkan minggu ke-34 sebanyak 365 kasus. Artinya pada saat itu, pada minggu ke-33 sampai 34, itu terjadi peningkatan kasus COVID sebesar 83,4%. Sedangkan kita lihat lagi pada minggu ke-35 dibandingkan minggu ke-34 dibandingkan 35, juga terjadi peningkatan 91%.
Artinya disitulah kita perlu mengantisipasi bahwa antisipasi terjadinya libur panjang ini, kalau kita tidak melakukan pencegahan-pencegahan, maka akan bisa meningkatkan peningkatan kasus yang luar biasa di Provinsi Riau. Artinya berdasarkan data tadi, prevalensi terjadi peningkatan setiap kali ada libur yang sangat panjang. Ya, ya. Kenapa bisa begitu, Pak Dokter? Ya, artinya pada saat itu masyarakat itu sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan, sehingga yang paling wajib dalam memberantas atau mengendalikan COVID-19 ini adalah 3M ya. Artinya pada saat itu masyarakat sudah mulai lupa apa yang merupakan kewajibannya dan apa yang perubahan perilaku yang harus dilakukannya dibandingkan sebelumnya. Nah, hal itulah yang membuat peningkatan kasus di masyarakat. Juga mungkin terjadinya peningkatan kontak fisik ya. Iya. Kan ada kemungkinan kan mereka masyarakat dari kota pergi ke desa, Ya. Akan terjadi kontak dengan orang-orang itu dan kemungkinan akan terjadi penyebaran yang lebih luas. Ya, benar. Jadi peningkatan kota ini dinamakan dengan social distancing ya. Ya. Artinya dengan social distancing yang meningkat ya, sehingga seseorang itu pergi dari desa ke kota maupun kota ke desa, sehingga terjadi peningkatan COVID yang luar biasa. Karena itu kita berpandangan dari jurnal ilmiah di seluruh dunia yang diterbitkan oleh Lancet pada bulan Juli 2020 menyatakan bahwa social distancing ini atau pembatasan jarak ini dapat mengurangi penularan COVID sebesar 85%. Artinya social distancing atau dengan adanya stay at home itu dapat mengurangi terjadinya penyebaran penyakit COVID-19. Nyata dan ilmiah tuh, Pak Dokter ya. Ilmiah, ya Pak. Ya. Artinya tidak lama lagi akan ada libur panjang. Ya. Nah, kemungkinan masyarakat abai ini kan sangat besar. Apa yang perlu dilakukan agar masyarakat menyadari ada potensi ancaman yang sangat besar jika mereka tetap melakukan lebih memaksakan diri melakukan mobilisasi, keluar pergi ke tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin perlu penyadaran awal nih, Pak Dokter. Oke ya, terima kasih. Ya, penyadaran awal yang perlu kita pahami adalah saya melihat data pada tanggal 7 Mei 2020 dari data Google Mobility Report bahwa dilihat di sana terjadi peningkatan orang di rumah itu sebesar 20%. Sedangkan dari data Google Mobility Report yang saya baca pada malam ini tanggal 13 Oktober 2020 itu menjadi turun, yaitu menjadi hanya 9% ya. Artinya kalau kita dari segi epidemiologi dan dari ilmiah para pakar epidemiologi seluruh dunia, maka mengharapkan bahwa proporsi orang di rumah saja itu adalah meningkat 55%. Sedangkan sekarang 55 kurang 9 artinya sangat besar kemungkinan orang masih di luar rumah ya. Artinya itulah yang proporsi yang harus kita kejar. Jadi kita perlu melakukan yang stay at home yang seolah mulai hilang kembali. Masyarakat sudah mulai lupa ya, yaitu menghindari kerumunan, kemudian menghindari penggunaan transportasi yang tidak memenuhi protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan, sehingga masyarakat sangat sulit untuk kita masyarakat Provinsi Riau ini untuk menurunkan kasus prevalensi COVID-19. Ya, kalau dari data yang Pak Dokter sebutkan tadi, memang ada kecenderungan penurunan kesadaran untuk tetap bertahan di rumah. Iya. Ya. Ini faktor apa yang kalau boleh diutarakan? Oke. Yang memicunya. Ya, terima kasih. Jadi hal ini sesuai dengan penelitian saya pada tahun 2019 dalam disertasi saya 2019, dan saya melihat tentang bagaimana pola kebiasaan masyarakat Melayu daratan dan pesisir ya. Artinya di situ saya melihat adanya istilahnya dalam ilmu kesehatan adalah cultural health, kesehatan kebudayaan kesehatan. Di situ disimpulkan bahwa adanya perbedaan persepsi, pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan tentang kesehatan sehingga mempengaruhi persepsinya terhadap kesehatan tersebut, dan itu juga terjadi pada penyakit COVID-19. Karena itu kita lihat pada saat ini kasusnya udah 11 ribuan lebih, tapi masyarakat masih ada yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu antara ada maupun tiada. Ya, itulah yang mungkin yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, bahwa COVID-19 itu merupakan virus yang
tanpa bergejala dan maupun bergejala. bergejala. Iya. Nah, kembali kepada data bahwasanya setiap kali ada momen libur panjang itu terjadi peningkatan. Ya. Nah, kita barangkali tetap mengimbau masyarakat menahan diri. Tetapi bagaimana kalau memang juga harus pergi? Apa yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang sudah terlanjur menyusun jadwal untuk pergi agar mereka tetap aman dan tidak membahayakan orang lain? Oke, ya. Artinya dengan udah terjadwalnya kita pergi keluar daerah ya. Yang paling penting adalah bagaimana pematuhan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah modal utama kita dalam memutus rantai penularan. Karena pada saat ini, pada detik ini belum ada obat-obat yang benar ampuh dalam mengatasi COVID dan vaksin yang benar-benar efektif. Sehingga perlunya masyarakat mematuhi protokol kesehatan ini sebagai budaya yang harus dilestarikan sehingga COVID-19 ini dapat ditanggulangi secara tuntas. Karena itu di dalam perubahan perilaku kesehatan masyarakat itu sekarang dikenal dengan pentahelix, yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, media, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi. Artinya di sini saya juga banyak belajar dengan antropolog Riau ya. Karena pada saat sebelumnya saya masih ortodok bahwa kesehatan itu milik kesehatan. Ternyata setelah saya banyak mewawancarai antropolog dan sosiolog di Melayu Riau, artinya memang benar ya bahwa dalam memutus rantai penularan ini kita harus melibatkan 5 unsur, yaitu dikenal dengan istilah pentahelix. Artinya ada kolaborasi semua pihak, kesadaran bersama bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Iya. Ya. Ya. Pak Dokter, bahwasanya masyarakat juga tetap harus diyakinkan pada posisi apa dia tidak rentan menjadi pihak yang tertulari atau tidak dalam posisi menulari. Ini yang apa? Posisi seperti apa? Kondisi agar mereka tetap safety. Oke. Ya. Artinya di dalam ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran itu adalah satu kondisi yang di mana masyarakat itu merasa aman, yang pertama, 2 nyaman, dan ketiga imun ya. Artinya imun masyarakat dengan melakukan pola-pola hidup sehat, promosi kesehatan yang bagus dari puskesmas, surveillance puskesmas yang bagus dan maupun dinas kesehatan kabupaten kota, sehingga imun masyarakat, kesadaran masyarakat meningkat. Yang itulah yang memang harus diterapkan pada masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejala maupun gejala terhadap penyakit ini. Ya, saya pikir ini bukan hal baru, tetapi terus harus diulang-ulang. Iya. Benar bahwasanya di tengah masyarakat kita masih ada kelompok yang masih meragukan bahwasanya COVID ini nyata. Mereka mengatakan ini rekayasa lah, konspirasi global dan lain sebagainya. Tapi harus kita tekankan, sebenarnya pola yang paling penyebaran COVID ini yang paling real dan paling mudah tersebar itu lewat apa nih? Melalui droplet ya. Droplet ya. Sentuhan tangan yang mungkin sudah terkontaminasi dengan droplet itu juga sangat juga bisa. rentan ya. Iya. Barangkali karena itu yang protokol kesehatan itu sekarang menjadi obat utama karena tadi dokter sebutkan belum ada obat farmasi yang terbukti secara klinis dia ampuh untuk apa. Apa benar protokol ini mampu menjadi tameng utama agar diri kita masih tetap safety, nyaman, dan kalau dokter bilang tadi juga imun? Ya, artinya sampai saat ini seluruh dunia mengakui bahwa dengan pematuhan protokol kesehatan baik di rumah tangga maupun di perkantoran, dan itu secara ilmiah sudah disampaikan ya bahwa memang itulah merupakan strategi pencegahan primer. Di dalam ilmu kedokteran kesehatan bahwa itulah merupakan termasuk pencegahan primer, artinya pencegahan yang paling terpenting, yaitu promosi kesehatan dan bagaimana kita mematuhi peraturan protokol kesehatan. Artinya itulah merupakan sebagai pencegahan primer yang harus kita laksanakan. Oke, sebagai penutup, saya ingin meminta Pak Dokter untuk memberikan pesan kepada masyarakat. Kalau bisa, mereka memang tidak keluar dari komunitas mereka, tetap di rumah, berhibur dengan keluarga di rumah. Tapi bagi masyarakat yang tetap harus jalan, apa yang harus mereka lakukan?
Ya, yang harus dilakukan memang pematuhan protokol kesehatan, Betul, ya, ya. yaitu menggunakan masker, ya, walaupun di dalam mobil, ya, memiliki jarak-jarak juga, ya. Sudah itu kalau sering adanya kontak, ya, juga melakukan pencucian tangan. Kemudian yang ketiga juga menghindari kontak kerumunan, ya. Artinya Ya. disitulah yang perlu dilakukan bagaimana minimalisir terjadinya COVID ini. Karena kalau orang udah sampai ke kampung, banyak yang duduk-duduk di warung, berdekatan, berpelukan, berpegangan, kemudian main domino bersama, ya, sehingga abai terhadap protokol kesehatan, sehingga inilah yang akan menjurus terhadap terjadinya COVID, ya. Sehingga kita tidak ingin nantinya di Provinsi Riau maupun Indonesia akan terjadi peningkatan kasus kembali, ya. Kita ingin masyarakat sadar dan patuh bagaimana protokol kesehatan ini, baik di rumah maupun di luar rumah. Tetapi kita di sini menekankan bahwa kalau bisa stay at home, ya, dengan proporsi 55%, ya. Artinya disitulah kita ingin lihat bahwa tidak kemungkinan terjadi penularan risiko COVID-19. Baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ini pasti akan bermanfaat dan kami berharap masyarakat menjadikan cabaran ini sebagai satu pengingat bahwasanya COVID ini nyata, dan seperti dikatakan oleh Pak Dokter tadi, penyebaran COVID ini sangat jelas, mulai droplet yang kemudian kontak fisik dan lain sebagainya. Karena itu, jika pada akhir bulan ini masyarakat tidak bisa diimbau untuk tidak keluar rumah, tetap punya jadwal keluar rumah, maka disarankan, bahkan kalau perlu diwajibkan, mari mewajibkan diri kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian sesering mungkin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Kita akan seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, bahwa saya sampai sekarang belum ada obat yang secara klinis teruji mampu mengobati penderita COVID-19. Obat yang paling mujarab adalah sikap hidup kita. Kita menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi masyarakat kita, dengan bersama kita mentaati protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai ketemu lagi di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.